Bandung. Kembali terjatuh, kita lihat tampaknya Ferdinand Sinaga di sana. Dan Evaldo kali ini maju ke depan Evaldo. Dan kembali lagi kita lihat Ahmad Nofrizani atau Dani keluar bola. Kita melihat bagaimana beberapa tekanan di menit-menit awal babak kedua di kubu Persijap. Dan saya mungkin juga ini erat kaitannya dengan beberapa pergantian pemain, terutama kita melihat di lini depan ada Cornelis Kaimu tadi. Salah satu opsi yang paling ideal diturunkan di babak kedua ketika sulit untuk mencetak gol. Sementara kita juga belum melihat adanya pergantian pemain di kubu Persib Bandung. Dan kita melihat ada Firman Utina, kemudian Atep yang tadi masih duduk di bangku cadangan. Ya, sebuah pelanggaran tadi terhadap Konate Makan cukup keras dan kita lihat Konate tadi sempat sedikit berdiskusi dengan kesehatan untuk melihat bagaimana kondisi dari Konate Makan sendiri. Lemparan ke dalam bagi Persib sekarang. Kedudukan masih 0-0, masuki menit ke 50. Ya, kita lihat Cornelis Kaimu memberikan umpan ke sana. Ada Suprindo, 1-2 dia. Ada Catur Lintang tadi. Ya, sangat berbahaya kita lihat Persib kali ini melakukan serangan balik. Gagal tadi serangan dari Persijap Jepara. Melakukan serangan dari sisi kanan kali ini. Kembali bisa diintersep dengan baik oleh para pemain dari Persijap. Semakin tinggi tensi dari pertandingan kali ini. Abdur Rahman, pemain yang dimasukkan sebagai starting line up di pertandingan kali ini. Kita lihat Abdur Rahman tadi. Tampaknya juga ada sentuhan tangan dari Abdur Rahman. Hingga tadi para pemain dari Persijap melakukan protes. Lemparan ke dalam bagi Persib. Ya, Taufik kali ini memberikan umpan Taufik ke kotak penalti di sana. Ada Tantan, Konate Makan. Konate Makan mencari ruang di sana. Sebuah tendangan dari Konate Makan, sayang sekali. Ya, menarik kita lihat bagaimana blocking area dari 4 pemain belakang dari tuan rumah. Dan terlihat sekali juga penjagaannya cukup ketat pada Konate Makan sehingga sulit buat dia untuk melakukan tendangan pada arah yang tepat karena selalu mendapat pengawalan ketat dan cukup rapat pertahanannya. Lagi-lagi begitu mudah Persib Bandung untuk menguasai jalannya pertandingan. Tantan tadi. Ya, kali ini serangan dari Persijap Jepara. Langsung kita lihat umpan. Oh, sayang sekali. Sebuah tendangan langsung dan bisa ditepis dengan baik oleh Imade Wirawan. Sebuah blunder tadi yang nyaris saja bisa menghasilkan peluang atau menghasilkan gol bagi Persijap Jepara. Ya. Tepisan luar biasa. Cukup bagus bagaimana Nur Hadi mengarahkan bola langsung ke gawang pada sudut yang sangat sempit. Pada sudut kiri jauh dari kiper Imade Wirawan. Namun dengan kecepatannya, Imade Wirawan juga bisa membaca arah bola. Lagi-lagi kita lihat peluang, beberapa peluang dari kebutuhan rumah yang selalu berawal dari serangan balik. Ya, kita lihat Konate Makan membantu daerah pertahanan dari Persib Bandung. Ada Dani di sana, sebuah tendangan penjuru yang sangat baik kali ini. Oh, sayang sekali tadi kita lihat bagaimana seorang Evaldo da Silva nyaris saja bisa ambil bola dan sebuah pelanggaran terjadi di sana terhadap Supardi sepertinya. Terjadi benturan yang sangat keras sepertinya, Bung. Kita melihat tadi memang ada Fajrul Manan. Ya, sebuah dorongan dilakukan oleh sang kapten sendiri. Evaldo da Silva ada assist. Evaldo da Silva, pemain asal Brasil yang cukup lama di Persijap. Dan kita melihat juga dan pendukung Persib ya. Kita lihat ya. Begitu luar biasa datang ke Jepara dan Atep masuk kali ini di babak kedua di menit ke-53. Ya, Atep juga terhitung gelandang serang yang cukup efektif, bisa dikatakan sebagai multifungsi. Dia tidak hanya bagus ketika diposisikan di tengah, namun ketika harus bergerak sedikit melebar, umpannya juga cukup akurat. Dan kita melihat selama di pramusim identik dengan Super Sub, beberapa golnya sangat menentukan dan terlihat sekali dari pergerakan sayap yang bisa mengandalkan kecepatannya, Bung. Ya, jika Anda menyaksikan bagaimana Tantan kali ini harus digantikan, tentunya ada pergeseran pemain nanti di lini depan. Ya. Karena memang tadi seperti kita bahas bahwa kelemahan dari Persib Bandung adalah eksekusi untuk penyelesaian gol yang selalu ini sulit untuk dilakukan setelah mereka kehilangan striker handal mereka. Ya, dan dengan begitu lagi-lagi kini
Persib dengan memakai taktik yang sama, mengandalkan satu pemain depan, kemudian berusaha mengimbangi tuan rumah dengan menempatkan 5 gelandang sekaligus. Saya pikir persaingan di lapangan tengah akan lebih sengit lagi, karena pelatih Jajang Nurjaman bisa melihat bahwa pressure dari tuan rumah memang sangat menyulitkan, bagaimana sangat disiplinnya. Ya, dan ada satu nama lagi yaitu Firman Utina yang belum dimasukkan oleh pelatih Jajang Nurjaman. Kita lihat di sana suasana juga, kita menyaksikan bagaimana angin begitu berhembus dengan kencang kali ini. Ini juga akan menyulitkan tentunya untuk umpan-umpan yang jauh. Sementara untuk kita tahu sendiri bahwa Persijap sendiri juga kesulitan untuk memasukkan nama-nama pemain ya, karena mereka hanya diperbolehkan untuk membawa 18 pemain. Dan salah satu pemain yang mungkin juga diharapkan akan segera bergabung sebetulnya adalah seorang Diva Tarkas dan juga Slamet Riyadi. Betul. Ya, kita lihat sebuah serangan kali ini. Ada 2-3 pemain dari Persijap di sana. Baik sekali. Oh, sayang, Cornelis Kaimu terjatuh tadi. Pemain yang memiliki kecepatan lari yang luar biasa. Tentunya Cornelis Kaimu diharapkan juga bisa memberikan sebuah efek positif bagi permainan dari Persijap di babak kedua ini. Ya, kita melihat Kaimu diposisikan sama dengan Antep sebagai pemain cadangan yang diharapkan bisa menentukan dengan kecepatannya dan visi bermainnya. Terjatuh, kita lihat tadi pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Jufrianto. Ya, ini pemain yang sangat luar biasa, Dani. Pemain muda yang memiliki determinasi tinggi, sangat percaya diri untuk membawa bola dan akhirnya harus dilanggar oleh Ahmad Jufrianto. Ya, pemain jebolan Persijap Junior dan memang digadang-gadang dari pelatih Raja Isa untuk menjadi pemain masa depan Persijap, dengan catatan jika tidak dilirik oleh tim-tim lain. Kita melihat dengan umur yang menginjak 19 tahun, dia cukup berani, memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Lain cerita kalau misalkan dia harus bergabung dengan tim besar, ya, belum tentu dia mendapatkan kepercayaan, pengalaman betul dan status sebagai starter. Ya, dan hari kita lihat juga semakin mendung, tampaknya akan segera turun hujan. Mudah-mudahan juga tidak mengganggu jalannya pertandingan, karena kita tahu kemarin juga ketika PWR juga bermain juga terganggu oleh hujan. Betul. Dan ini adalah seorang pemain Claudio Sobrinho yang bersiap-siap untuk melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Ya. Apakah Claudio Sobrinho atau Satu Lintang sepertinya? Sobrinho memiliki akurasi juga bagus di kaki kiri. Kita melihat siapa yang melakukan. Sobrinho, sebuah tendangan sayang. Oh, blunder terjadi, kita lihat oleh Imade Wirawan dan membuat Persijap Jepara akhirnya bisa menjebol gawang Persib Bandung dengan gol yang bisa dikatakan begitu mudah karena blunder dilakukan oleh Imade Wirawan. Tendangan yang tidak begitu keras akhirnya menjebol gawang Persib. Betul, tidak terlalu keras bagaimana penempatan bola dari Sobrinho, namun bisa membuat gol. Kita melihat, saya pikir juga faktor bola yang mulai licin. Iya, betul. Tadi sudah saya bahas bahwa langit sudah mendung, angin begitu besar. Betul. Kita lihat sekarang air juga sudah turun dari langit. Kita lihat di sini dalam tayangan lambat bagaimana sebuah tendangan memantul tidak bisa ditangkap dengan baik oleh Imade Wirawan. Dan kita melihat bagaimana ekspresi Imade sepertinya tidak percaya dengan bagaimana. Oh, salah perhitungan. Ini jelas salah perhitungan. Kita lihat di sini bagaimana bola tidak memantul tinggi yang diharapkan oleh Imade Wirawan, malah memantul di antara lutut dari Imade Wirawan. Kita lihat sekali lagi dalam tayangan lebih jelas. Tidak terkena tangan. Sedikit saja sentuhan tangan. Sayang sekali. Betul. Dan memang sebelumnya kalau kita melihat bagaimana kemampuan tendangan dari seorang Sobrinho cukup bagus ketika melakukan dengan kaki kiri. Namun yang agak aneh dalam kali ini tidak terlalu keras cara dia menendang. Untungnya berbuah menjadi gol. Bahkan tidak sampai sebetulnya. Ya, sayang sekali memang kita lihat pertahanan yang begitu rapi, tapi akhirnya kebobolan dengan cara yang tidak diinginkan oleh kubu Maung Bandung, dan kali ini harus tertinggal dengan skor 0-1 dan Firman Utina masuk menggantikan Taufik. Dan kalau kita membahas tentang Taufik, tentunya kita juga menginginkan permainan Taufik seperti ketika di Persebaya ya. Ya, memang kalau di Persebaya Surabaya kita melihat penampilan Taufik sangat mendominasi, artinya sangat terlihat karena pada waktu itu dia juga didampingi oleh beberapa pemain yang tipenya hampir sama dan sudah klop. Kita melihat ada Randy Irawan, kemudian di Firman Syah yang secara postur juga sebenarnya hampir sama, namun trio Kurcaci ya. Justru itulah yang membuat Persebaya ketika itu tim yang diperkuat bisa hidup. Dan kali ini harus melakukan adaptasi, dan kita lihat Atep mencoba melewati 2-3 pemain di sana, sayang sekali gagal. Harus tampil lebih agresif tentunya Persib Bandung dalam menjawab sebuah gol tadi yang dilesakan oleh seorang Claudio Sobrinho melalui tendangan bebas.
Emre Ridwan. Lebar kali ini mencoba tadi Emre Ridwan. Gagal serangan dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana penampilan dari Laskar Kalinyamat kali ini begitu agresif di pertandingan di babak kedua. Oni Sucipto tadi, Konate makan. Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Kali ini Persib hanya menyisakan satu gelandang bertahan. Mereka berusaha tampil lebih ofensif dengan masuknya Atep dan juga Firman Utina tadi. Ini sangat berbeda dibandingkan babak pertama tadi yang berani menurunkan dua gelandang bertahan sekaligus. Kita lihat apakah ini menjadi taktik yang lebih jitu kalau kita bandingkan dengan babak pertama. Meskipun kita melihat juga ball possession sebenarnya mereka juga lebih menguasai. Intensitas serangan juga lebih bagus kalau kita bandingkan dengan tuan rumah. Hanya saja lagi-lagi efektivitas tidak muncul, Bung. Itu yang harus dicatat, efektivitas. Oleh karena itu kita menyaksikan bagaimana dari Taufik ditarik keluar. Dan kali ini juga dipastikan Persib tidak ingin bermain terlalu lama secara individu, tapi melakukan 1 atau 2, 3 sentuhan dengan begitu cepat dan akhirnya juga membuat serangan jauh lebih efektif. Dan kita lihat dukungan para supporter di sini semakin memanas. Dan ini adalah supporter dari Maung Bandung sepertinya. Kita lihat terdiam dan begitu kecewa dengan gol yang terjadi tadi. Ya, ini adalah pemain yang sangat disiplin, Fatul Manan. Kita lihat bagaimana dia berhasil melakukan intercept tadi. Beberapa bola terobosan yang diupayakan oleh pemain. Oh, wow! Kembali kita lihat sebuah penampilan dari pemain belakang. Tadi dari kiper yang harus menjadikan timnya mengalami kerugian. Ya, lagi-lagi kesalahan yang sama dilakukan oleh kiper. Sayang sekali. Sebelumnya Iman Deweran kali ini justru ganti Dedi Haryanto yang melakukan kesalahan yang sama, salah mengantisipasi arah bola. Wow, kita lihat bagaimana di sini terlihat sebuah sentuhan tadi dari Catur Lintang dan bukan salah dari saya tidak bisa banyak berkata ya. Kita lihat di sini bagaimana sebuah sentuhan tadi yang akhirnya Dedi Haryanto tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menyelamatkan bolanya dan akhirnya skor menjadi sama, Persijap 1, Persib 1. Ya, maksudnya lebih untuk mengkontrol bola, namun di luar dugaan justru bola mengarah ke gawang sendiri. Dan pada saat yang sama kita melihat kiper Dedi Haryanto tidak dalam posisi yang onside, sehingga sulit untuk mengejar laju bola. Tanpa menarik, 1-1. Seperti sebuah pertandingan ini seperti disetting untuk sebuah keadilan ya kalau kita lihat di sini. Tapi ini akan menjadi semakin menarik karena gol sudah terjadi dan para pemain dari kedua kesebelasan juga sudah tampil jauh lebih agresif. Masih banyak waktu yang dimiliki oleh mereka, sekitar 28 menit untuk mencari 3 poin yang memang sangat diharapkan terutama untuk Persijap Jepara. Betul. Kita lihat apakah pelatih dari Persijap, Raja Isa, berani untuk melakukan pergantian pemain. Karena kita melihat biasanya ketika membutuhkan naluri menyerang lebih tinggi, masih ada beberapa pemain yang bisa dimasukkan. Ada Kanif Muhajirin. Ya, kembali kita lihat bagaimana permainan yang berimbang tentunya di babak kedua. Keluar kali ini tampaknya tendangan penjuru bagi Persib Bandung yang akan dieksekusi oleh Atep. Pemain yang baru masuk di babak kedua. Ya, setelah sisi kanan biasanya kalau ada tendangan bebas dipercayakan kepada Subardi, kali ini Atep yang mengambil. Ya, Atep sudah melakukannya dan begitu dekat kita lihat bisa dihalau dengan baik oleh Claudio tadi. Dibuang saja dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Saya tidak percaya melihat 2 gol yang terjadi tadi, pemirsa dan juga Hanif. Ya. Pertandingan yang begitu terbuka, pertandingan yang begitu menarik disaksikan, golnya terjadi seperti ini dan sebuah tadi Konate makan, sebuah tendangan yang bisa ditepis dengan baik oleh Dedi Haryanto. Masih belum selesai ancaman dari para pemain Persib. Firman Utina, Konate makan, masih Konate makan. Ada satu pemain dan keluar kali ini. Sebuah pelanggaran terhadap Konate makan dan menghasilkan tendangan bebas tepat di depan kotak 16 meter yang kita saksikan protes para pemain dari Persijap sendiri. Kita lihat dalam tangan lambat, apakah ini merupakan sebuah pelanggaran, Hanif? Ya, kita melihat ada sebuah pelanggaran di sana dan saya pikir keputusan wasit Geri Rama Prabowo cukup tepat karena ada salah satu kaki tadi menyentuh
makan. Ya, tidak, tadi kita melihat Catur Lintang, pemain bernomor punggung 29 yang tadi melakukan gol bunuh diri. Ya. Dan kali ini Firman Utina yang akan mengeksekusi bola. Sebuah tendangan langsung dan cukup berbahaya. Karena kita lihat dengan kondisi seperti ini, tendangan-tendangan tanggung seperti itu juga akan menjadi bangsa yang sangat berbahaya tentunya. Dan menarik adalah bagaimana kita melihat penampilan dari Konate Makan di babak kedua. Setelah masuknya Firman Utina, dia lebih berani untuk mendribble bola. Saya pikir dia sudah menemukan kecocokan dengan Firman, bagaimana harus saling menutupi dan mengisi antara peluang di posisi di belakang striker. Ini tidak terlihat ketika di babak pertama, karena terlalu banyak, ada 2 gelandang bertahan di sana. Ya, kembali Atep kita lihat. Bersama dengan Tony Sucipto di sana. Berjibaku Tony Sucipto bersama dengan Daniel. Apakah yang menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Persib Bandung. Firman Utina, pemain bernomor 15 yang baru saja masuk di babak kedua tadi. Berikan kontribusi terhadap gol yang terjadi. Gol balasan bagi Persib Bandung. Hujan deras kali ini kita lihat mengganggu jalannya pandangan, terutama untuk penjaga gawang. Buang umpan ke kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Evaldo. Claudio tadi begitu tenang. Dan lagi-lagi begitu mudah pemain Persib untuk memotong bola. Sementara kita melihat setelah terjadinya gol balasan, praktis tidak banyak bola yang mengarah pada Cornelius Kaimu. Ini sangat berbeda dengan sebelum terjadinya gol balasan. Percayaan diri di antara Nur Hadi, kemudian Cornelius Kaimu juga cukup bagus. Berani duel, berani melakukan dribble. Namun kali ini jarang sekali bola yang mengarah ke dia. Ya, dengan ada sedikit gangguan dalam tanda kutip dari cuaca, membuat pertandingan juga semakin menarik ya, karena memang kedua tim juga harus bisa mengatasi hal tersebut. Kita lihat kembali Cornelius Kaimu kali ini, umpan saja kita lihat Cornelius Kaimu, sayang sekali kurang cermat umpan dari Cornelius Kaimu. Ya, padahal kita melihat di sisi kanan dia ada salah satu pemain yang sudah dalam berdiri bebas, tidak dalam pengawalan. Ya, kembali lagi intercept dilakukan tadi. Claudio cetak gol pertama. Satu-satu gol bagi Persijap. Dani kita lihat. Kembali lagi. Sebuah permainan yang sangat baik dipertontonkan oleh Persijap. Sebuah tendangan sayang sekali. Gagal kali ini serangan dari Persijap. Banyak cukup akurat. Ya, sebuah dikawal tadi baik sekali. Sebuah crossing cukup berbahaya dan terlalu jauh tadi dari seorang Nur Hadi. Berani bermain terbuka kalau kita melihat dan kita bandingkan dengan pertama, Bung, bagaimana pemain Persijap kali ini lebih berani untuk jual beli serangan dengan tim tamu. Ferdinand Sinaga masih belum keluar, kita lihat Ferdinand Sinaga. Atep, penetrasi Atep. Sebuah upaya tadi ke umpan tarik oleh Atep gagal. Betul. Dan kita melihat bagaimana fleksibilitas seorang Atep di sana setelah banyak bergerak di sisi kiri, kali ini mencoba di kanan, mencoba melepaskan diri dari pengawalan dan juga membuka peluang. Sebuah taktik yang cukup tepat, bagaimana ketika Atep dimasukkan ada perubahan, ada inisiatif dan ada juga intensitas serangan yang lebih bagus dibandingkan babak pertama, Bung. Ya, kita lihat kembali Vladimir Vujovic, center back dari Persib Bandung, maju ke kotak penalti dari Persijap untuk ciptakan peluang di sana. Kembali lagi kita lihat sebuah umpan berdatar dan kali ini gagal. Kembali serangan balik diupayakan oleh para pemain Persijap, gagal kembali. Emre Duan. Masih ada sebuah umpan terobosan tadi, sayang sekali. Kurang antisipatif tadi kita lihat para pemain depan dari Persib, masih merupakan suatu ancaman. Sebuah umpan berdatar dan lagi-lagi keluar di sisi kiri gawang dari Dedi Haryanto. Supati kita melihat di babak kedua lebih berani maju setelah masuknya Atep dan juga Firman Utina. Saya pikir dengan masuknya dua pemain ini memang ada perubahan yang sangat signifikan di sana, Bung. Ya. Kita lihat juga beberapa pemain belakang dari Persib juga lebih berani untuk bantu serangan. Ya, kali ini Ferdinand Sinaga akan mengeksekusi tendangan penjuru di menit ke-68. Kita akan lihat apa yang bisa dilakukan oleh Ferdinand Sinaga. Kali ini lagi-lagi gagal. Masih terkonsentrasi dengan baik para pemain dari Persijap.
Ya kembali lagi sebuah serangan kali ini melalui Dani. Masih kita lihat Dani, ada Cornelis Kaimu di sana. Lebar Cornelis. Ya, sangat berbahaya kita lihat di sini. Oh, sayang sekali. Dalam posisi offside jelas Cornelis Kaimu tadi dalam menyongsong umpan. Ya. Seperti ini yang seharusnya berani diambil oleh pemain-pemain dari tuan rumah. Mereka dengan mengadakan serangan balik seperti hanya babak pertama. Namun perbedaannya adalah dengan masuknya seorang Cornelis Kaimu lebih berani untuk membawa bola dan minimal dia bisa mengadakan kecepatannya. Terbukti lebih menyulitkan 3 pemain belakang dari Persib Bandung. Atep dihalangi dia oleh Daniel. Sangat disiplin Daniel kita lihat. Kembali lagi Atep. Sebuah umpan ke kotak penalti, terjatuh pemain di sana dan kali ini kita lihat sebuah sundulan dan masih jauh melebar. Sebuah sundulan dari Konate Makan. Mulai sibuk terlihat pelatih Jajang Nurjaman. Koordinasi anak buahnya untuk bermain jauh lebih baik, jauh lebih fokus dan juga jauh lebih tajam. Iya, dan beberapa kali Konate Makan kali ini lebih banyak untuk menerima bola, Bung. Tidak banyak melakukan dribble. Ini sangat berbeda sekali dengan babak pertama yang kita melihat dia mengambil inisiatif untuk memulai serangan, melakukan beberapa kali pergerakan melewati 2 pemain lawan. Sementara sekarang dia lebih banyak menunggu karena ada Firman, ada Atep yang lebih bertugas untuk memulai serangan. Ya kita lihat baik sekali serangan yang dilakukan oleh Atep sekali lagi. Sebuah tendangan tadi sayang sekali memang. Tampil lebih segar tentunya di babak kedua Atep. Ya kita lihat statistik dari tendangan penjuru tadi. Persib Bandung mendapatkan banyak tendangan penjuru di babak kedua. Ferdinand Sinaga. Sudah dilakukan, kita lihat. Terlalu jauh dan tidak ada kawan di sana yang terdekat hanya kita melihat Makan. ekspresi kekecewaan karena hanya ada 1 pemain yang berada di kotak 16. Ini sangat berbeda dengan beberapa peluang sebelumnya yang dibuat dari tendangan penjuru karena selalu ada 3 atau 4 pemain yang berada di kotak 16 minimal. Dengan situasi seperti itu akan bisa mengancam dan dengan tidak adanya pemain di sana kecuali Konate Makan tadi terlihat sangat tenang sekali beberapa pemain belakang dari Persijap. Ya kembali ke permainan kita lihat. Kali ini kuasai lini tengah. Persib Bandung jauh tampil lebih agresif. Atep yang bergerak dari sisi kiri ke sisi kanan. Daniel kali ini mendapatkan 1 kartu kuning bagi Daniel. Pemain Persijap Jepara yang sejauh ini tampil cukup baik. Bersama dengan Fatul Manan dan juga Evaldo Silva. Ya, kita melihat bagaimana Daniel mengambil bola dengan 2 kaki langsung. Memang ini sebuah pelanggaran dan saya pikir keputusan yang sangat tepat dari wasit Gary Rama Prabowo. Reaksi yang sangat tenang dari Raja Isa tadi. Ya, Atep kali ini berganti di posisi kiri, Bung. Ya, Firman Utina memberikan bola kepada Atep. Atep sangat berbahaya kita lihat dalam posisi offside saya rasa. Ya, betul. Sudah jelas tadi. Ya, maksud Firman benar tadi, dia melihat posisi Atep memang lebih lowong dan bisa mengecoh, namun Atep dalam posisi yang salah karena sudah dalam posisi yang offside. Dani tadi memberikan umpan ke sisi kiri. Dihalau oleh Vujovic. Ahmad Jufrianto. Depan kita lihat terlalu jauh. Umpan yang terlalu deras bagi Emridwan. Emridwan kali ini kita lihat bagaimana dia bisa dijuluki seorang magician di sana. Bagaimana menciptakan peluang-peluang yang seharusnya bisa diupayakan oleh Emridwan. Intensitas serangan dari Emridwan menurut saya di babak kedua agak menurun, Bung. Kalau kita pada babak pertama yang dia begitu mobile, namun kali ini dia agak lebih banyak membantu defense. Saya pikir ini memang kaitannya dengan stamina, selain juga lebih ke taktik karena sudah ada Atep di sana lebih banyak bergerak untuk di sisi kanan, bergantian juga. Sementara Firman juga seringkali sedikit melebar sehingga lebih memudahkan untuk Makan Konate masuk dan menggantikan peran striker di sana. Meskipun kita melihat Ferdinand sendiri juga lebih banyak main melebar. Tidak mudah memang menjalani laga tandang. Ya. 2 pertandingan yang harus dilalui oleh
Persib Bandung. Pertama menghadapi Persijap dan seterusnya akan menghadapi Persik. Iya. Lebaran ke dalam bagi Persib Bandung. Umpan langsung kotak penalti berbahaya. Sayang sekali kita lihat kurang tinggi loncatan seorang Ferdinand Sinaga tadi. Sebuah umpan-umpan yang seperti ini yang memang dibutuhkan oleh striker Persib ya, yang berada di lini depan. Jumlah umpan-umpan lambung memang lebih banyak karena Ferdinand diposisikan sebagai target. Ini sangat berbeda dengan ketika masih ada Tantan yang memang dia bukan tipikal striker yang bagus dalam bola udara. Dia lebih bagus dalam kecepatan, penempatan bola dan juga penempatan posisi. Ini sangat berbeda dengan Ferdinand yang memang lebih taktikal dalam hal ini. Tidak hanya kemampuan headingnya namun juga di kaki kirinya juga cukup bagus. Ya, handsball tadi sepertinya Abdul Rahman. Dan kali ini dalam posisi yang sangat rawan kita lihat. Apalagi ada Claudio Sobrinho yang lagi-lagi akan mencoba untuk mengeksekusi. Ya, kembali kita lihat. Vladimir Vujovic sepertinya atau Abdul Rahman yang melakukan tackling tadi yang dianggap sebuah pelanggaran. Ya, ada 3 pemain di sana, ada Sobrinho kita lihat, ada Anam Sahrul. Ya, kita melihat bagaimana Bima Irawan minta 5 pemain sekaligus menjadi pagar betis. Karena melihat dan dia sepertinya juga belajar banyak dari kesalahan pertama tadi. Dari proses gol yang hanya 3 pemain. Ya, kita lihat ada Evaldo, ada Claudio, dan juga ada Anam di sana. Siapa yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini? Evaldo! Sayang sekali kita lihat membentur benteng tadi yang dibuat oleh para pemain Persib Bandung dan menghasilkan tendangan penjuru. Ini adalah Claudio Sobrinho, pencetak gol pertama tadi. Ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa pemain lain, Evaldo memiliki keunggulan melakukan tendangan jarak jauh yang lurus. Kita melihat Cornelius Kaimu mencoba mengganggu konsentrasi. Sudah dilakukan tinggi sekali. Ada Evaldo di sana. Ya, hanya 1 pemain di depan Persib kita lihat. Ferdinand Sinaga. Lemparan ke dalam bagi Persijap. Semakin menarik pertandingan ini, hanya tersisa sekitar 14 menit. Ya. Dan sedikit kita ulang lagi bahwa 2 gol terjadi dalam proses yang sama. Dua-duanya kesalahan dari kiper, salah dalam mengatasi arah bola. Iya. Dan yang satu dianggap on goal tadi dari Catur Lintang. Ketika berusaha membuang bola, dan kali ini kita lihat terlalu tinggi. Sebuah umpan tadi untuk Ferdinand Sinaga dari Supardi. Dan di babak kedua ada kecenderungan dengan masuknya 2 pemain, Firman dan Atep. Ketika ada peluang selalu mengarah pada Ferdinand Sinaga. Dan sudah 2 kali dia menerima umpan lambung. Dua-duanya tidak tepat sasaran. Sementara Makan Konate yang memiliki mobilitas cukup bagus juga pertama agak berkurang. Namun kali ini dia berdiri di belakang Ferdinand. Dan juga tidak banyak mendapatkan peluang. Ya, Konate. Vujovic. Ya, kali ini kotak penalti sangat berbahaya. Kita lihat ditepis saja oleh Dedi. Dan 1 tendangan dari Atep. Oh. 1 kesempatan emas dari Atep. Bagaimana? Baik, ya? Betul. Cara dia mengambil bola sebenarnya cukup bagus. Dia mencoba memplacing dengan langsung mengarah ke gawang. Sayang sekali tidak akurat. Padahal kita melihat bola liar kita lihat di sini. Atep melihat sebuah peluang di sana. Tendangan dari jarak jauh dan melebar di sisi kiri gawang dari Dedi Haryanto. Padahal kita melihat posisi kiper juga sudah salah. Ya, saya rasa juga pergantian pemain sudah cukup maksimal untuk Persib Bandung sendiri. Dengan memasukkan Atep dan juga Firman. Untuk menciptakan peluang di sana. Memang 2 pemain ini yang diturunkan di babak kedua. Dan kali ini kembali serangan dari Persijap kandas. Karena Persijap tadi memasukkan Cornelius Kaimu. Ya, sebuah umpan dari M. Ridwan baik sekali kita lihat di sini dan berhasil dibuang saja tadi kembali oleh Fatumanan atau Daniel kita lihat. Betul. Daniel.
cukup taktis. Kita melihat bagaimana permainan dari Fatul Manan Daniel yang sejauh ini sangat disiplin. Tidak hanya berani duel, namun cara mengambil posisi, kemudian kemampuan dalam mengintersep. Keluar, kembali lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Dan hujan sudah mereda, kita lihat di sini. Tidak terlalu mengganggu jalannya pertandingan atau merusak lapangan bahkan. Coba melewati 2 pemain luar biasa. Kita lihat 3 pemain dari Firman Utina. Dan kali ini Atep memasuki kotak penalti. Atep, dan sayang sekali. Bisa dibaca dengan baik. Kita lihat skill yang dipertontonkan oleh Firman tadi. Ya, kita lihat tantangan apa. 2 pemain yang terlihat sudah saling memahami antara satu dengan yang lain, Bung. Di beberapa momen 10 menit terakhir, 2 pemain ini sangat menentukan sekali. Ya, Firman Utina sudah melakukan tendangan penjuru dan ditangkap dengan baik oleh Dedi Haryanto. Selamat kembali gawang dari Persijap. Tekanan terus dilakukan oleh anak-anak Maung Bandung. Dedi Haryanto, kiper berumur 24 tahun yang sudah menjadi andalan selama beberapa musim terakhir. Terjatuh di sana, kita lihat Cornelis Kaimu berhasil mengambil bola. Dari Supardi, masih Cornelis. Kita lihat Cornelis Kaimu berjibaku dia dan Supardi. Dan biasanya berakhir dengan pelanggaran seharusnya. Cornelis Kaimu, pemain yang memiliki akselerasi yang cukup cepat, kita lihat. Sangat berbahaya memang pemain ini jika mendapatkan bola yang atau daerah yang terbuka. Oh, baik sekali. Terlalu deras, kita lihat. Umpan kepada Dani tadi. Ya, seperti yang kita bahas tadi, Bung. Ya. Kanif Muhajirin, pemain yang memiliki naluri menyerang lebih bagus. Lebih maksud saya, kalau kita bandingkan dengan beberapa gelandang lain. Di antara 18 pemain yang disahkan di 2 pertandingan awal Persijap Jepara. Dan terhitung salah satu pemain yang cukup berpengalaman di sepak bola nasional. Dan beberapa musim terakhir memperkuat Persijap Jepara. Ya, Kanif Muhajirin tadi masuk tentunya di pertandingan yang tersisa 9 menit lagi. Ya. Ya, memang tidak banyak pilihan yang dimiliki oleh Raja Isa. Sangat riskan dengan 18 pemain, apalagi melakoni jadwal pertandingan yang cukup ketat. 2-3 hari berikutnya akan... Ya, dan mudah-mudahan semuanya cepat Ya. selesai ya. Ya. Dengan dianggap puan prestasi terhadap Walter Brizuela. Betul. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pencerahan sedikit bagi Persijap. Dan akhirnya juga bisa membuat mereka full tim kembali. Karena posisinya saat ini berada di papan bawah atau urutan terbawah Ya. dari wilayah barat. Dengan 2 kekalahan yang diterima oleh para pemain atau tim dari Persijap Jepara ini. Ya, 2 kali kalah dan kebobolan 7 gol dan hanya bisa memasukkan dengan 3 gol. Jelas menjadi statistik yang sangat mengecewakan. Fauzan, tak penalti di sana dibuang saja oleh Jovic. Kembali lagi jatuh ke kaki para pemain dari Persijap kali ini. Sebuah peluang tadi kita terlihat berdiri bebas. Nur Hadi. Terlalu lurus tendangan dari Nur Hadi tadi. Dan sudah dalam tangkapan yang tepat karena dalam posisi yang head to head langsung. Cukup mudah buat Imadi Wirawan untuk mengantisipasi arah bola. Apalagi bola-bola datar seperti itu. Ahmad Jufrianto. Oh, sayang sekali kita lihat. Tadi Supardi terlalu jauh dari posisi yang diperkirakan oleh M. Ridwan. Dan kembali ini menjadi catatan penting ketika Persib Bandung memiliki masalah di lini depan. Ya. Kita lihat para pemain sudah hebat untuk menciptakan peluang, tapi tidak ada goal getter di sana. Dan kali ini cukup berbahaya dan terjatuh. Bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Ferdinand Sinaga. Ya, karena kita melihat Evaldo dalam posisi yang menutupi badan. Bukan melakukan pelanggaran. Di pemain belakang cukup berpengalaman. Oh, baik sekali kita lihat. Catur Lintang kali ini. Oh, sayang sekali kita lihat Catur Lintang. Terkena tackling dari Ahmad Jufrianto. Ya, pelanggaran. Ahmad Jufrianto terlihat menjatuhkan badan dengan 2 kaki sekaligus. Ini jelas Kartu kuning. sangat membahayakan. Ada peluang tadi bagi Catur Lintang. Ya, keputusan sangat tepat bagi wasit Gary Rama Prabowo. Ya, kita lihat sebuah tackling yang sangat berbahaya. Dan akhirnya berbuah kartu kuning bagi Ahmad Jufrianto.
pelanggaran dalam sudut yang ideal dilakukan oleh beberapa gelandang. Ada Evaldo di sana. Sayang sekali. Ya harus mendapatkan perawatan, kita lihat tanduk keluar lapangan. Karena memang tadi begitu keras. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Jufrianto. Ya, berbicara tentang lini depan dari Persib Bandung, sebenarnya mereka sudah mengontrak satu pemain asing lagi, Jibril Koulibaly, ex Barito. Namun dalam pertandingan kali ini belum bisa diturunkan. Selain juga karena para faktor cedera, juga menunggu pengesahan dari PT Liga Indonesia. Ya memang kehilangan Sergio mau tidak mau juga menyisakan lubang di sana yang disesali tentunya oleh para bobotoh juga kita lihat. Tapi itu adalah sebuah pilihan bagi pemain itu sendiri dan cukup berbahaya. Di tips saja kita lihat bagaimana seorang Imade Wirawan tidak ingin mengambil resiko dan kondisi seperti ini, dan selamatlah gawang dari Persib Bandung. Sebuah penampilan yang cemerlang dari Imade Wirawan. Sangat tepat jika dia berstatuskan sebagai kiper timnas. Bagaimana cara dia terbang kemudian mengantisipasi arah bola cukup memuaskan. Ya kiper-kiper hebat pernah mengalami blunder ya. Meskipun itu kita tahu bahwa sudah berskala dunia, juga masih banyak melakukan blunder-blunder yang akan selalu dicatat. Dan bahkan menutupi penyelamatan atau puluhan atau ratusan penyelamatan yang sudah dia lakukan. Dan ini ada Cornelis Kaimu, pemain yang pernah membuat Persibaya dan juga Persebaya Surabaya. Dan juga sempat tercatat sebagai striker di timnas U23. Setelah itu dengan postur yang lebih kecil, memiliki kecepatan yang cukup bagus untuk ukuran pemain di bawah 23 tahun. Sayang setelah itu kurang begitu terlihat. Ya kembali sebuah serangan dibangun oleh Persijap kali ini. Melakukan tendangan langsung tadi, kurang bersabar kita lihat. Lemparan ke dalam. Oh, catur tadi. Nur Hadi. Bisa diambil oleh Konate Makan. Ya, cukup tenang bagaimana 1-2 sentuhan dipraktekkan oleh beberapa pemain dari Persib Bandung dalam area yang sebenarnya tidak terlalu dekat dengan kotak 16. Sebuah kepercayaan diri yang cukup bagus dan memperlihatkan bagaimana kemantangan mereka sebagai pemain yang memang notabene sudah keluar masuk di level timnas senior. Ya, waktu yang semakin sempit tentunya untuk kedua tim dalam mencari gol kemenangan. Kita lihat Konate Makan tadi yang begitu mobile di pertandingan di babak pertama, kali ini juga sedikit menurun penampilannya. Sementara dari kubu Persijap sendiri kita lihat serangan-serangan justru lebih banyak dilakukan, tapi efektivitas kembali menjadi masalah bagi Persijap. Sudah mendapatkan seorang Cornelis Kaimu di sana. Ridwan tackling dia, terus berjalan pertandingan. Kita lihat sebuah dorongan yang sangat baik dan ditangkap dengan baik oleh Dedi Haryanto. Keputusan-keputusan tepat selalu dilakukan oleh Dedi di pertandingan kali ini. Ya, kali ini Dedi Haryanto melakukan keputusan yang sangat berani. Dia berani keluar dan dia langsung berani menyambut bola. Ini sangat berbeda dengan kesalahan tadi, Bung ya. Bagaimana dia ragu-ragu dan pada saat yang sama blunder dilakukan oleh rekannya. Ya kembali Persib membangun serangan. Konate Makan. Umpan yang sangat baik sekali kita lihat di sini. Baik sekali. Tony Sucipto tadi peluang dari Konate Makan. Oh, dalam sepersekian detik digagalkan kita lihat dengan luar biasa. Oleh Catur. Ya, bagaimana komunikasi cukup bagus antara Tony kemudian Konate. Sayang sekali Konate terlambat dan begitu mudahnya Catur langsung membuang bola, terbuang percuma. Kita lihat apakah ini akan menjadi peluang terakhir dari kubu Maung Bandung. Iya, betul. Di marking oleh Catur dan kita lihat diintersep oleh Fatul Manan. Dua pemain yang memiliki kombinasi yang sangat baik. Sebuah tendangan penjuru dari Persib Bandung dan baik sekali, sayang. Terlalu tinggi tadi sebuah sundulan dari Ahmad Jufrianto. Ya. Ahmad Jufrianto, pemain yang cukup berani dan biasanya memang seringkali mencetak gol ketika ada bola-bola mati seperti ini. Sebelumnya kita lihat. Tidak percaya Jajang Nurjaman, sebuah peluang yang tadi begitu terbuka. Hanya sayang memang sundulan dari Ahmad Jufrianto masih tinggi di atas mistar dari Dedi Haryanto. Ya, memasuki 1 menit di akhir-akhir pertandingan di Gelora Bumi Kartini ini. Pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan.
Dan kita lihat juga bagaimana banyak drama yang akan terjadi nanti di akhir pertandingan karena mengingat Persib Bandung selalu mendapatkan peluang di menit-menit akhir. Seperti yang kemarin terjadi ketika menghadapi Persita. Ya. Made Wirawan yang saya rasa setelah pertandingan ini juga akan menyaksikan video dan membahas bersama dengan rekan-rekannya Ya, blunder yang ia lakukan dan harus memberikan penjelasan kepada official tentunya. Ya, dan ketika masih memperkuat Persiba Balikpapan pun, Made juga penampilan cukup konsisten, memperkuat tim mediocre, namun dia bisa bersaing dan beberapa penyelamatan penting dilakukan. Dan kali ini ketika memperkuat Persib pun, konsistensi itu masih bisa dipertahankan. Harus berhati-hati para pemain dari tuan rumah Persijap Jepara di saat-saat krusial seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang tentunya dapat merugikan sebagai tim tuan rumah yang seharusnya juga mendapatkan keuntungan di sana. Atep baik sekali tadi memberikan passing dan 2 menit waktu tambahan yang diberikan oleh official di pertandingan kali ini. Dibuang tadi coba oleh Evaldo Silva di assist dan tendangan penjuru kembali diberikan kepada para pemain dari Persib Bandung. Kita lihat 12-2, statistik yang sangat jomplang terlihat di sana. Terutama kita melihat di babak kedua sama cara sekitar 7 dari tendangan penjuru dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Sebuah tendangan langsung tadi. Ya kembali boleh dikuasai oleh para pemain dari Persib Bandung. Lemparan ke dalam kali ini oleh Abdul Rahman. Maju ke depan dia untuk membantu serangan dari Persib. Tony Sucipto, Ahmad Jufrianto, Konate Makan, masih Konate Makan, Emri Duan. Oh baik sekali kita lihat, Emri Duan, ada Konate Makan. Oh berhasil dibuang kali ini. Kita lihat bagaimana para pemain belakang Persib mengantisipasi seorang Cornelis Kaimu. Betul, intensitas serangan yang cukup tinggi kali ini diberikan oleh pemain Persib. Bertubi-tubi, mengandalkan 2 posisi sayap di sana. Kurang cermat tadi kita lihat Tony Sucipto. Dan kali ini pun Cornelis Kaimu harus menjemput bola sampai dengan wilayah pertahananmu. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Emri Duan. Makin sempit kita lihat waktu yang dimiliki oleh kedua tim. Apakah memang Persib Bandung harus cukup puas dengan meraih 1 poin? Begitu juga dengan Persijap yang bermain di kandangnya sendiri. Ya kembali kita lihat di sini Catur Lintang. Hampir saja tadi menjadikan sebuah blunder dan pertandingan sudah usai. Wasit Gary Rama Prabowo sudah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan di sore hari ini antara Persijap Jepara menghadapi Persib Bandung dan skor akhir adalah 1-1. Dan kita menyaksikan penyesalan tentunya di wajah dari berbuah gol dan ini adalah kontribusi untuk menjadikan gol penyama kedudukan tadi meskipun tercatat adalah bunuh diri dari Catur Lintang. Pertandingan yang sangat luar biasa terjadi di Gelora Bumi Kartini dan tentunya ini adalah sebuah keberhasilan bagi Persijap Jepara dengan menahan tim papan atas Persib Bandung. Skor akhir 1-1 bagi kedua tim dan kami Simsalabim. Oh, pakai topi. Terima kasih.